Bud, lu mau kemana? Gue ikut lomba 17-an. Nah, ikut lomba 17-an kan nanti siang. Ikut gua dah. Kemana? Ngaji di Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kuitang. Iya, ini kan lu Bud. Tanggal 17 nih, bertepatan nih HUT RI ke 80. Ya kan, sebelum kita lomba, ya kan. Alangkah baiknya nih, kita kan bukan pejabat, Bud. Bukan pejabat kita ya kan, buat bisa memajukan suatu bangsa kan, istilahnya masuk ke dalam pemerintahan. Nah, kita mah rakyat biasa, minimal kita nih ya di hari HUT RI yang ke-80 ini kita kumpul dah sama habaib, sama para kiai dan sama orang-orang soleh tuh ya, ikut pengajian. Kan ini ada syukuran juga sambil berdoa dah, mudah-mudahan nih ya negeri kita aman, berkah, jaya, dabut ya. Amin, amin, amin. Nah, baru ikut lomba, dari ikut ngaji dah. Terus salin dah lu. Ayo dah. Ya. Ya. Bismillah, yuk. Oke, berangkat kita ke Kuitang. Nabi bertanya, siapa mereka itu? Sahabat menjawab, itu pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, daripada pimpinan kaum munafik yang sangat unggul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, inna lanahtaju bil kufri alal musyrikin. Kami nggak butuh pasukan dari orang-orang kafir untuk memerangi orang kafir juga. Yang dimaksud kafir adalah kaum munafikin. Ternyata betul apa yang disampaikan Nabi. Mereka ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka mengundurkan diri dari barisan kaum muslimin yang sejumlah 300 orang. Maka tersisalah pasukan kaum muslimin menuju daripada Bukit Uhud yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, itu hanya 700 orang. Bayangkan, 700 orang melawan 3.000 daripada pasukan kaum musyrikin. Namun sebelum itu Nabi sudah memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya sebelum terjadi perang Uhud, bahwa mereka itu meninggalkan kota Madinah di hari Jumat setelah sholat Jumat, sampai di Bukit Uhud mereka bermalam. Dan di malam itulah Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Dalam mimpi tersebut Nabi melihat pedang beliau tiba-tiba ujungnya patah, saudara. Dalam mimpinya Nabi melihat pedangnya tiba-tiba ujungnya patah. Namun gak lama itu pedang balik lagi ke asal seperti biasanya. Disitulah Nabi dapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perang yang akan beliau lakukan saat ini, artinya perang Uhud, akan mengalami kekalahan yang luar biasa karena pedangnya patah, isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa gambaran yang tadinya patah balik lagi, saudara? Ternyata itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan, namun di perang berikutnya daripada perang Fathu Makkah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang digambarkan Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nasr. Idza jaa amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Rasulullah salamun alaika rafi'al syani wad darji ya Rasulullah salam. Ilmu agama yang bermanfaat, insyaallah kita gunakan sebagai mendorong
kita untuk selalu meningkatkan bakti dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada pagi hari ini adalah pengajian kita ini merupakan event khusus ya hari ini. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ya, mudah-mudahan di usia yang ke-80, usia yang sangat matang ini, insya Allah Indonesia semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran, diberikan keberkahan. Ya, Allah jadikan negerinya negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya, pemimpinnya, rakyatnya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita wajib mengisi ya apa yang telah diperjuangkan ya dari pengorbanan para pahlawan kita ini, kita isi ya dengan berbagai hal yang baik, berbagai hal yang positif, berbagai hal yang berguna. Ya, kita isi dengan hal yang berguna ya untuk kebaikan bangsa dan negara kita ya. Ya, jadi mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bisa sejajar ya dengan negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ya. Kita tingkatkan apa yang bisa ya kita kembangkan ya, dari ilmu pengetahuan ya, semuanya dari ilmu, semuanya wajah apa katakan ulatina utul ilma darajat, semuanya dengan ilmu pengetahuan ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita negeri yang berkeadilan, penuh dengan keadilan ya, negeri yang adil, negeri yang makmur, negeri yang aman, tentram ya, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Untuk itu kita akan mengambil berkah dari pembacaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW ya, karena ini sebagai tanda bukti syukur kita akan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kemerdekaan ya. Dan yang terutama dari semua nikmat-nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam ya, yang risalah ataupun syariatnya dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini Indonesia sudah 80 tahun merdeka ya. Alhamdulillah sudah panjang perjalanan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin makmur, semakin maju, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa selalu menegakkan ajarannya Allah, tuntunan agama, tuntunannya Allah, tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ya. Dan kita juga berterima kasih ya, kepada jasa-jasa para pendahulu kita, para pahlawan kita yang telah berkorban ya, memerdekakan bangsa dan negara Indonesia, yang jasa-jasanya pasti ya nggak bisa kita balas dan kita nggak bisa lupakan ya, jasa-jasa besarnya semuanya. Nah, untuk itu nanti terakhir ya,
bersyukur ya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala minas samai ma'an fakhraja bihi nabata ya. Fala tajulillahi andana wa antum ta'lamun. Ya, jangan kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu-sekutu yang lain, sembahan-sembahan yang lain. Ya, semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriikum min ayati wa nazzil lakum minas samai rizqan. Turunkan bakal kita semua ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Wa qala ta'ala ya'lamu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy syukur. Ya. Dan ucapkanlah ya, bekerjalah ya. Yang sebagaimana keluarga Daud, sebagaimana Nabi Daud ya. Dan untuk bersyukur ya, syukran wa qalilun min ibadiy syukur, tapi sedikit ya dari hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit yang bersyukur ya. Waladhi an-syak syarifah. Bersyukur itu memiliki kedudukan yang mulia. Allah menjanjikan buat kita hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat pasti akan ditambah. Ayatnya sudah sangat populer. Banyak di antara kita yang hafal. Di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji, Allah juga yang menjawab janjinya. La in syakartum, jika kamu bersyukur kepadaku atas segala nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti ditambah. Supaya hambanya yakin, jawabannya pakai huruf taukid. Huruf taukidnya dua, lam sama nun yang bertasydid. Kata dasarnya azida, ditambahin lam dan nun jadi la azidannakum. Ada juga di ayat lain janji Allah, Allah sendiri yang menjawabnya. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata dasarnya nuhyi, dikasih huruf taukid lam dan nun jadi lanuhyiyannahu. Dalam ilmu balaghah, fungsi huruf taukid itu untuk meyakinkan. Kita hambanya kadang masih kurang yakin terhadap janji-janji Allah. Ini kita bangsa sedang bersyukur kemerdekaan yang ke-80. Ini hadiah dari Allah. Mereka Allah Subhanahu wa taala terima segala amal soleh, amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang tinggi dan mulia. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan jasa-jasanya gak pernah bisa kita lupakan. Dan kita isi ya, perjuangannya yang telah memerdekakan Indonesia ini, perjuangannya kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai macam hal-hal yang positif. Ya, terutama kita sebagai orang yang beriman, kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembangunan yang bisa dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan negeri Indonesia Allah SWT jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah
wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala janjikan ditambahnya nikmat kalau bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru ni'mat rabbikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah, syukuri nikmat Tuhan kalian apabila kalian betul mengabdi beribadat kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruni wa la takfurun, washkuruli wa la takfurun. Syukur untukku, jangan kufur kepada Allah taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat atas kalian. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur akan nikmat Allah, maka siksa Allah amatlah pedih. Syukur atas semua nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Enggak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kita melainkan semuanya dari Allah taala. Syukur itu dasarnya, pondasinya ma'rifah, ma'rifatul 'abd anna jami'a ma bihi min an-ni'am min Allah wahdah. Syukur landasannya adalah pengenalan hamba. Hamba mengenal, menyadari kalau semua nikmat yang ada pada diri dia semuanya dari Allah taala yang Maha Esa, bukan dari yang lain, dari Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan dengan hal inilah kita didoktrin. Allah dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Enggak ada nikmat yang ada pada kalian melainkan semuanya dari Allah. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat pikiran, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat bisa hadir majelis, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk kita baca dan kita renungi, kita mendoktrin diri kita dengan hal tersebut setiap hari, pagi dan sore hari. Allahumma ma bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Kita selalu diajarkan untuk berucap, ya Allah, tidaklah saya memiliki, merasakan, mendapatkan nikmat pada pagi hari ini atau malam hari ini, nikmat yang ada pada diri saya ataupun pada siapapun dari makhluk-makhlukmu, melainkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala yang Maha Esa, bukan dari yang lain. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Di penghujung acara pada pagi hari ini, pengajian pagi hari ini, kita sama-sama akan menghadiahkan doa, menghadiahkan tahlil, khataman Quran untuk arwah para pahlawan kita, para syuhada kita telah gugur perjuangan kemerdekaan kita. Mudah-mudahan pengorbanannya, perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat, diberikan tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, sehingga bisa kita gunakan buat keselamatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca tauhid dan zikir, bertambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, serta tahlil dan doa wahbah untuk arwah para pahlawan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah Wa maridana da'iduha qad ata